to podcast PPI Deventer. This is your host Fabian and I'm here with Arifi. Halo. Halo semuanya. Dan kita juga di sini nggak bakalan sendirian karena ada teman-teman Isma. Saya Ray dulu dong, say hi. Mungkin sebelum kita lompat lebih jauh lagi, mungkin dari teman-teman Isma boleh nih perkenalan dirinya. Mungkin dari mana nih? Hai semuanya, namaku Luna. Hai Luna. Hai. Udah. Hai semua, nama aku Lala. Hai Hai semuanya, aku Hana. Hai, Hai, Hana. Sama aku Junita. Hai Junita. Oke, kalian di sini Ismanya jurusannya sama semua apa gimana? Sama semua, Sama semua dari jurusan? startup entrepreneur. Gila, keren-keren. Mau jadi entrepreneur calon hilang, Mas. Hey, kita mau jualan. Kira-kira selama di Belanda ini kalian udah ngapain aja sih selain kuliah gitu? Ngapain aja coba? Paling jalan-jalan sekitar Belanda. Oke, favorit city-nya mana nih? Aku di Per orang kali ya, per orang. Mungkin Oke. kita nanti tanya semuanya juga. Aku Utrecht sih. Oke, kenapa tuh? Kenapa Kalau tuh, boleh tahu? Kak? Kenapa Utrecht? Karena gak apa kotanya kayak rapi aja dan masih banyak touristy spotnya tapi nggak terlalu ramai, nggak kayak seramai Amsterdam gitu. Oke, kalau Lala? Aku juga sama Utrecht. Ah, ikut. kreatif. Emang biasanya Aku ada alasan sendiri. Oke. Jadi there's this one spot di Utrecht. Aku tahu dari teman-teman Unair juga namanya Casa Pereira. Kau Utrecht karena itu, gitu. Oke, kalau Lala kayaknya kita nggak mau tahu ya. Nggak, kalau Lala apa nih? Aku suka Amsterdam sebenarnya. Itu kan Kenapa rame banget. Aku suka rame. Oh. Karena aku suka, karena Amsterdam tuh kayak kota banget gitu. Walaupun sebenarnya at some point tuh sangat-sangat turisti. Cuman kayak aku suka keramaiannya aja. kemarin habis jadi turis ya di Amsterdam Iya, Central ya? bener di video. Biasa udah pulang. Kalau Juns. Sebenarnya aku juga Utrecht, cuman supaya beda, aku pilih Den Haag. Kenapa? Karena Den Haag tuh banyak makan Indonesia, banyak orang Indonesia, jadi kayak merasa lebih enak. Kan kalian Isma nih, kalian dari univ mana nih di Idonya? Kalau aku dari UI, Oke. Jurusannya apa kalau di UI? jurusan bisnis kreatif, vokasi. Wih, keren. Kalau Lala? Aku dari IPB jurusan manajemen industri. Wajar. Keren. Industri nih. Dari mana nih Hana? Aku Batam Tourism Politeknik. Jadi dia politeknik perhotelan tapi swasta di Batam. Oh, jauh ya dari Batam ya. Ya lumayan ya, transit. Junita gimana nih? Kebetulan sama kayak Hana, tapi jurusan kita tuh room division management. Jadi kita belajarnya antara front office atau housekeeping. Oh, jadi kalian tapi di Batam satu jurusan? Satu jurusan, Oh. satu kampus, satu Berarti kelas. udah kenal dong sebelumnya? Iya, Asik. Emang klop terus ya, harus bareng terus ya. Oke, mungkin kalian di sini Isma tuh ada co-funding dan apa sih namanya fully funded sama Sama co-funding. Ismae yang Kalian yang mana? kita yang regular. Regular tuh berarti Fully funded. fully funded. Iya. Gimana tuh rasanya kayak pas dapet Isma Iya, tuh kan Isma. fully funded dong, gimana tuh Anjay. ke Belanda lagi? Karena Emang, ya, emang kalian tujuannya ke Belanda gitu apa gimana tuh? aku personally enggak lagi. Kalau aku iya sih, aku pilihan pertamanya Belanda. Aku juga. Aku pilihan pertama aku tuh UK. Me too. Last choice aku baru ke Belanda. Tapi ya udahlah ya, udah di Belanda harus senang aja. Tapi seneng kan di sini? Iya. Seru juga kan tapi Iya. kan kalian udah merasakan kuliah di Indonesia sama kuliah di sini. Kalian ngerasa gak sih kayak ada perbedaan mungkin in terms dari pendidikannya, terus lecture-nya ngejelasin apa materinya gimana itu, kalian ada ngerasa perbedaan itu gak? Biasa banget sih. Kayak misalnya di lecture-nya tuh lebih dua arah aja, lebih dua arah. Jadi kayak lebih diskusi. Sedangkan kalau misalnya di Indo kan kayak lebih oriented ke dosennya, kayak maparin presentasi apa-apa gitu. Dia lebih dari situnya sih, lebih interaktif aja. Iya, tapi kalau kalian sendiri lebih suka yang Iya. interaktif gitu apa? Sebenarnya yang interaktif sih ya. Iya sih. Soalnya kita Iya. juga mikir kan jadinya. Kalau Dan misalnya dengar deg-degan doang. juga ya? Iya benar. Iya sih. Oke, kalian kan Isma nih ya. Kalau nggak salah Isma tuh ada harus disuruh ngapain gitu sama
pemerintahnya. Disuruh Nah ngapain kalian, tuh, Bang? aku juga kurang tahu. Kalian ada nggak sih obligation kayak selain kuliah kalian di sini tuh ada disuruh ngapain aja sih? Oh ada, kita tuh ada beberapa laporan yang harus kita submit. Itu weekly, terus ada yang monthly gitu. Jadi kita sebutnya tuh APR sama refleksi PRF gitulah. Jadi APR itu tuh yang weekly. Jadi kita setiap minggunya itu kita harus ngumpulin dokumentasi sama laporan kita tuh ngapain aja, terus di kelas itu pelajarannya apa aja. Jadi itu kita istilahnya laporan pendek aja sih, biasa sih maksimalnya tuh paling 2.500 kata, 250. Sorry. Essay. Kalau 2012 essay. Sorry. Nol kebanyakan. 250 kata 250 doang. kata per minggu. Iya, per minggu. Itu tuh per orang gitu atau kayak mungkin per grup atau gimana? Per orang. Per orang harus nyetor ya. Make weekly. Ya tapi nggak apa-apa, worth it kan. Iya. Semua worth it banget. Kuliah di luar negeri kapan Iya, lagi? kapan nggak sih? lagi? Real. Mungkin kalau aku ya, boleh nggak sih tips and triknya tuh biar keterima istilahnya gimana tuh? Coba satu-satu. Iya deh, dari progres Ya, kalian dari dulu aja daftar preparationnya deh. gimana, Iya. terus pas apply-nya gimana? Kalau dari aku tuh lebih mentingin dari esainya sih. Aku kayak dari nyari alumni tahun lalu tuh esainya kayak gimana sih, poin-poin apa yang di highlight dari mereka gitu. Terus sama English proficiency testnya juga harus diperhatiin sih. Kayak sesuai host uni apa aja yang nerima, misalnya IELTS atau Duolingo kayak gitu. Itu sih dari aku. Kalau Lala gimana nih Lala? Aku juga sebenarnya sama sih kayak Luna. Ngikutin dulu nih Lala nih. Iya, kurang kreatif. Persiapan PT, esai, terus selain itu juga jangan lupa buat kelengkapan berkas-berkasnya. Oke, kalau Hana sendiri gimana nih preparationnya? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin preparation harusnya kurang lebih sama sih, karena kan di awal tuh kan kita emang selain essay kita harus nyesuaiin English proficiency testnya kan. Karena setiap university itu beda-beda, ada yang cuma terima IELTS, ada yang cuma terima TOEIC, ada yang TOEFL sama yang gitu-gitulah, dan batas minimum nilainya itu juga beda-beda per university. Cuman kalau untuk essay-nya sendiri aku tuh kemarin lebih fokusin ke nempatin satu orang buat aku constantly proofread. Jadi setiap aku udah nulis, aku bakal proofread ke satu orang. Terus kemarin itu kan aku tuh sempat konsultasi sama Junita juga. Kalau Junita kan dia sempat proofread sama senior-senior gitu. Kemarin kebetulan aku proofreadnya itu sama English and Literature teacher aku dulu pas aku SMA. Jadi aku kontak dia karena kayak aku ngerasa dulu pas aku SMA tuh aku dibantu banget when it comes to English sama guru aku yang satu ini. Jadi kayak aku percayain dia untuk jadi proofreader aku pada saat itu, dan ya puji Tuhannya it all turns out good and I'm here. Keren sih. Junita gimana nih Junita? Kalau aku banyak research soal universitas yang aku mau, jadi supaya aku masuknya tuh kayak ada higher chance gitu loh. Terus lihat statistik tahun sebelumnya, itu tuh dari kota, dari kampus mana aja yang paling banyak muridnya. Jadi kayak ya untuk menaikkan probabilitas kita keterima. Keren. Menurut kalian ya, diri kalian yang dulu nyangka nggak sih kalau diri kalian yang sekarang ini bisa nyampe sini gitu? Siapa? Enggak sih. Merendah. Gue jujur nyangka lagi, nggak ada apa-apa, percaya diri kan. Ekspektasi zaman dulu kayak gitu. Iya, tapi fun fact ya, gue tuh percaya diri banget gue bisa lolos, even my own brother. Karena kayak aku tuh pas aku pertama kali mau daftar ISMA, aku tuh takut banget untuk cerita ke yang lain-lain. Karena aku selalu percaya sama, tau gak sih teori yang the devil's eye? Kayak if you have a plan, terus kau ngomong ke semua orang kayak you're gonna attract negativity gitu kan. Dan orang pertama yang aku kasih tahu tuh kokoku. Dan dia kasih tahu ke mama papa, dan mama papa pun percaya banget aku bakal bisa lolos, dan aku juga jadi percaya diri gitu loh. Cuman fun fact, H-3 pengumpulan essay aku tuh sempet pengen kayak, gue udahan ya gue capek deh, kayak gak mau mikirin essay gitu kan. Cuman kayak ya udah, gue di sini gitu. Jadi gue percaya diri. That's the key guys. Benar, kita semua harus percaya diri atas kemampuan kita sendiri. Oke. Buktinya nih pada nyampe sini loh. Gila kan? Kata-katanya dong hari ini. Tapi gimana nih kehidupan kayak di Indonesia sama di sini gitu? Ya, secara perkuliahan tadi kita udah ngomongin, cuman kayak sosial atau apapun lah di sini itu gimana tuh? Lala, coba Lala. Jujur pas awal itu kayak
beda banget. Kayak aku butuh waktu buat adapt sama ya kebiasaan-kebiasaan di sini. Aku harus bikin new routinity dengan perbedaan jam yang cukup jauh, cuaca yang juga beda sama Indonesia. Terus ketemu teman-teman internasional, aku awalnya agak kaget sama habit mereka. Beda ya, culture-nya itu ya, agak beda bener, sama bener. orang Indonesia. Jadi kadang ya kadang kalau misalnya ada masalah tuh agak nggak sesuai kalau misalnya nyelesainnya. Jadi dari situ aku belajar sih, oh ternyata emang beda dan I need time to adapt. Oke, kalau Junita sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri karena aku orangnya sedikit rapuh ya, sedikit fragile, ya. sering masuk angin, jadi harus bawa banyak obat dari Indonesia, terus beli baju yang tebel untuk supaya nggak masuk angin gitu. Soalnya angin Belanda kita tahu sendiri. Iya, angin Belanda itu sangat amat tidak Apalagi rekomen ya. kalau naik sepeda, jadi kita yang terbawa angin. Banyak di sini. Lu nggak ngedayuh ya? Iya. Tapi ke belakang. Pulang ke dorm. Mundur. Kan kalian anak ISMA nih, dan ISMA ini kan pasti ISMA tuh under Kemendikbud kan. Kalian dikasih ekspektasi gitu nggak sih dari Kemendikbud sendiri, entah kalian harus bikin event apa di sini, terus ya harus berimpact buat student di Indonesia dan maupun student di univ kalian. Sebenarnya mungkin bukan dari Kemendikbudnya sih, tapi dari program ISMA-nya Iya, dari sendiri. ISMA-nya. Jadi kita tuh kayak ada beberapa tugas-tugas yang harus kita jalanin selama 6 bulan atau selama masa kita studi di sini. Jadi beberapa event yang harus itu kemarin, kalau dari event ya kan kita ada yang written, ada yang event gitu kan. Kalau misalnya event tuh kemarin kayak kita ada culturize, terus kita ada apa lagi ya? Industrial exposure. Terus kalau misalnya untuk yang written itu kita ada namanya IFDP. Ya, kita disuruh bikin esai. Gitu. Sebenarnya kemarin tuh kita ada beberapa pilihan, bisa essay, bisa makalah atau karya ilmiah. Cuman itu kita balik lagi tugasnya tuh kurang lebih kayak gitu, IFDP. Cuman kita sebagai awardee itu punya pilihan lah. Kita mau pilih untuk bikin tugas tersebut itu dalam bentuk apa. Jadi nanti tetap ada guideline-nya, tetap ada standarnya harus gimana, dan itu tuh nanti bakal dijadiin nilai untuk kita di akhir gitu. Berarti kalian udah ngejalanin event-event ini sebelumnya? Udah Gimana tuh? semua. Sukses nggak? Iya. Sukses. Wah, gimana Ibu? Sukses nggak acaranya? Sukses, yang penting berjalan, yang penting Iya. ada. Sukses itu apa sih, guys? Palpale. Tapi bisa dibilang sukses sih, karena tujuan kita buat ngadain Culturize itu kan kemarin supaya budaya-budaya Indonesia itu bisa kita sebarkan di sini. Coba Ya, dong, bule-bule Indonesia. Budaya. Bule-bule Indonesia. Ya kayak gue gitu. Indonesia. Kayak gua. Kan kita di sini bule. Iya kan. Bener loh. Kita bukan lokal di Iya, sini. Kita di sini bule. Di mata mereka kita bule. Benar banget. Berarti overall tujuan dari acara itu udah tercapai ya di sini ya. Keren sih. Gila. Dedikasinya anak-anak ISMA ini loh guys. Melewati banyak masalah ya. Iya, banyak cerita di belakang. Ya, tapi itu ya. Berarti kalian kurang lebih udah di sini berapa lama? 5 bulan. Ya. Enggak, masuk udah bulan ke-6 dong. No, 5. Oh, 5 ya. Kalian udah selesai ya? Iya. Kalian ada rencana lagi gak? Mungkin nanti setelah balik ke Indonesia kalian mau ngapain lagi? Entah lanjut skripsi atau ada itu gak tujuan tertentu? Dari cerita. Cinta. Dari aku sendiri, sebenarnya ini lebih ke aku sama Hana sih. Kalau kita berdua itu bakal lanjutin magang akhir kita di Hong Kong, di perhotelan gitu. Jadi habis dari Belanda kita ke Hong Kong. Wah, pindah-pindah tempat Iya. gitu ya dari Belanda langsung ke Hong Kong. Ekspat. Keren. Diaspora. Kalau Lala gimana nih? Aku juga kebetulan sama. Tapi nggak ada lokal. Udah tadi sama kan? Dari tadi ngikutin. Aku semester 6 ini bakal lanjutin magang. Oh, tetap di Indonesia atau gimana? Ya, somewhere in Indonesia. Oh, tidak apa-apa, cinta tanah air. Ya. Gimana kalau Luna sendiri gimana? Kalau aku masih lanjutin kuliah di semester 6. Jadi masih ya. Berarti masih belum selesai nih. belum. Oke, Ya. nggak apa-apa, lanjut kuliah, semangat pokoknya. Semoga karena semoga rencana kalian yang udah kalian planning semoga semuanya sukses. Amin. Semoga tepat waktu.
Amin. Dan dapat kerja dan cita-cita yang diinginkan. Amin. Dan semoga pengalaman kalian di Belanda ini bisa dapetin banyak pelajaran ya buat kalian ya, buat sukses ke depannya. Betul. Oke, tadi kalian kan mention ya ada event-event gitu. Itu boleh nggak sih kasih tahu kita nih eventnya tuh kayak gimana gitu dan bentuknya kayak Kalian gimana, ngapain acaranya aja, apa? targetnya siapa Benar. aja. Dan yang datang mungkin kemarin siapa dan lain-lain. Boleh dong kasih tahu ke pemirsa ini. Kenapa sih? Oke, aku jelasin yang culturize dulu kali ya. Oke. Jadi kemarin tuh kita ada obligations kayak tugas untuk buat acara yaitu culturize. Jadi sebenarnya end goalnya adalah untuk membawa sesuatu dari budaya Indonesia untuk kita kenalin ke orang-orang di sini. Preferably itu locals sebenarnya. Terus kemarin kita dengan anak Isma yang di Enskede, karena kan kita ada yang di Enskede juga tuh, kita akhirnya rembukin, kita obrolin dan kita bikin mau batik day. Jadi batik day ini kita lebih fokus ke membuat batik tapi dengan cara yang lebih gampang. Karena kan kalau batik itu agak ribet ya, apalagi kayak kita harus cari bahan-bahannya, alat-alatnya, terus nyiapin kompor, lali-lali itu kan lumayan susah. Jadi kemarin kita come up with an idea, kita bikin batik celup. Jadi kebetulan juga kemarin kita bikin acara itu di sini di dorm. Jadi kemarin di acara itu sebenarnya bahan-bahannya ya biasalah, pewarna, kain gitu-gitu. Kita undang housemates yang international. Jadi kemarin kita ada undang ketua PPI Deventer. Kita terus kita juga Siapa ada ya ketuanya? Siapa ya? Terus kita juga make sure untuk pasti undang locals karena kan itu main goal kita. Jadi di sana kita selain menjelaskan batik itu apa sih, kita juga ngejelasin pembuatannya gimana, aslinya tuh pembuatannya pakai apa. Terus sekarang kita pakai cara apa, itu kita semua jelasin ke locals. Karena kan balik lagi end goal kita adalah untuk membawa sesuatu dari Indonesia biar dikenal sama orang-orang locals di sini maupun internationals yang datang dari tempat lain. Oke, tadi kan culturize udah dijelasin sama Hana. Kalian punya event-event yang lain gak selain itu? Mungkin bisa dijelasin dong yang lain dong. Lala. Ayo dong. Lala nih, Lala. Terus yang kedua kita ada namanya industrial exposure. Apa tuh? Jadi industrial Apa tuh, exposure Bang? ini buat mengekspos kegiatan-kegiatan industrial yang kita Exposure. lakukan. Kok gak apa-apa ya? lanjut aja. Gak. Gak apa-apa. Jadi mengekspos kegiatan industrial. Ya, Industrial exposure. Makanya namanya industrial exposure. Jadi kebetulan kan kita anak-anak vokasi, jadi kita biasanya ngelakuin praktikum itu juga langsung terjun ke lapangan. Jadi industrial exposure itu ya itu kita visitasi ke industri. Ya jadi ada bersinggungan sama industri misalnya kayak companies atau kalau kemarin kita lebih ke institusi pendidikan dari Vietnam. Kita ada kayak collaboration itu antara Saxion sama Phenica University dari Vietnam. Jadi kayak tapi secara virtual gitu kita ngomongin tentang business ideas karena kebetulan mereka juga ada kegiatan entrepreneurship. Jadi kayak linear gitu materi-materinya. Tuh. Keren ya. Gila, anak-anak Ismail kontribusinya nggak main-main. Respect. Oke, berhubung kalian mau pulang. Kasih dong mungkin ada kesan-pesan gak nih buat teman-teman PPI Ya, Deventer? coba dong tuh, kasih dulu kesan-pesannya. Pesannya apa? Mungkin Duluan. bisa start dari Jun. Satu-satu. Ya udah dari Luna dulu deh, gimana nih dari Luna? Dicatat ya salah. Kesannya seru banget. Kesannya seru banget. Teman-teman PPI Deventer sangat friendly, sangat Ada pistol di belakang. Jawabannya sangat gitu. sangat friendly. Ini sebenarnya tangan gue dari tadi gini. Gue di bawah. Kalau ngeliatnya pakai mata batin, Farhan di belakang lagi berdiri. Sorry. Ini PPI Deventer apa Deventeran ya? Overall. Overall deh, Overall pengalaman juga terus boleh. buat lu, siapa Pengalaman aja di deh. sini juga boleh. Kalau lingkungan PPI Deventernya teman-temannya sangat seru banget dan kakak-kakak di sini ramah-ramah banget. Terus kalau misalnya Deventer aku suka banget karena ini kota yang nggak terlalu ramai jadi kayak kecil banget dan cocok banget untuk kota pelajar, untuk jadi kota pelajar. Ya aku suka tentang itu. Terus kalau pesannya semoga Sukses terus PPI ya, Deventer. sukses. Sorry. Sabar. Sorry.
semoga bisa balik ke sini lagi. Amin. Amin. Kalau Lala nih gimana nih Lala nih? Coba kasih Kesana tahu. buat teman-teman PPI dulu. Iya boleh. Aku mau bilang makasih banget. Terharu. Waktu aku di Belanda lebih berwarna. Sumpah aku nggak nyangka. Aku dulu mikirnya kayak gini. Kita bakalan cuman berempat. Tapi ternyata rame banget di sini. Ditambah orangnya baik-baik banget. Bikin aku I feel like aku pas ketemu kalian tuh aku klop gitu kayak ternyata orang-orangnya Klop. Klop. iya gitu. Kalau ke toilet bersepuluh. Iya. Iya. Saking klopnya. Iya, saking bonding. Iya, benar. Aku nggak akan sesenang ini kalau nggak rame-rame sama teman-teman Isma dan teman-teman PP Dewan Bisa aja. lain. Gitu. Hana ada gimana nih Hana? Wah, udah panjang nih. Waduh. Tisu. Coba dijumpain dulu teksnya. Iya nih, gue udah ada roll. Tisu nih. Ini bukan prop, ini emang buat dipakai. Tisu dapur. Oke guys. Jadi dulu. Oh, panjang. Enggak. Mikir. Oke, kalau pesan aku untuk teman-teman BPI dan Center Belum. Oke. hampir sama kayak mereka berdua tadi, baik-baik banget pas ketemu juga langsung klop semuanya. Terus selalu seru, jalan-jalan juga apa ya, ada aja ketawanya gitu. Nggak bisa. Terus ya gitu lah, seru. Nah. Jadi lebih enak sini. Keren. Nggak pengen pulang sebenarnya, nggak pengen pulang. Coba closingan. Tadi tisunya ambil lagi. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Tapung. Ember mana ember? Ada ini di bawah udah ada. Enggak. Hai. Pesan dan kesan ya, mungkin pesan dan kesannya mungkin aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat tim PPI Defender yang tahun ini maupun tahun sebelumnya, karena kan kemarin pas pertama kali kita datang ke sini itu kan kita masih disambut sama kakak-kakak PPI yang dari PPI tahun lalu. Jadi aku personally ngewakilin mereka juga, kita mau ngucapin banyak banget terima kasih untuk kakak-kakak PPI dari tahun lalu karena udah sambut kita dengan baik banget, terus udah ngebantu kita dari ngambil respem, terus bahkan ngurusin OV chip card, kartu lebara bermasalah nggak ada koneksi, yang ini internetnya nggak jalan, semua dibantuin. Nggak lupa juga sama tim PPI Defender yang tahun ini, kita ngerasa jujur personally buat aku sebagai seseorang yang sangat extrovert, aku sangat seneng banget bisa ketemu sebanyak-banyak ini orang dan ternyata bondingnya itu bagus banget. Jadi untuk kedepannya, jadi kedepannya walaupun kita berempat udah mau cabut, kayak please know that we are gonna always support you. Walaupun dia jauh, terus semangat ngejalanin PP-nya, semoga makin jaya. Planning apapun ke depannya semoga berhasil. Bisa ngelanjutin PPI even ke milestone selanjutnya yang udah kalian set. It was overall a very good time with everyone. Thank you so much. Semangat skripsi ya. Tisunya buat gue deh. Oke, tadi kan udah sedih-sedihnya, mungkin biar nggak kelihatan sedih banget. Nih, kalian nanti kalau udah balik Indo, hal pertama apa yang kalian bakal lakukan? Masih banyak ada yang siap pemanasan. Waduh. Stay tune. Coba kasih tahu dulu nih siapa nih. Tadi denger ada yang mau makan seafood tuh. Coba, aduh. Kita see you in Tanjung Piayu. Coba satu. Apa ya? Makan sih. Makan apa tuh? Wow. Banyak. Sate. Oh, Sate ayam, sate kambing dicampur pakai lontong. Wah. Duluan ya. Aku mau sate khas Senayan. Senayan. Mau banget nyampe Indo, malamnya aku langsung itu. Sate khas Senayan bayar ya nanti ya? Sponsornya tolong email.
brand-brand yang mau masuk boleh. Iya. Ini kosong nih, ini kosong. Siapa tahu mau teh botol di sini boleh. Di sini 5 Email. juta, 2 setengah. Kalau mau murahan 100.000 kita gantung. Iya. Kelihatannya cuma setengah doang. Iya. Kalau Hana nih, Hana tadi udah seafood. Selain seafood ya, Selain seafood. selain makan. Kayak selain makan ya, hal realistis yang akan aku lakukan adalah unpack dan packing kembali. Karena kan gue mau cabut ya. Oh, Jadi kayak trip selain ke Hongkong ya? selain makan-makan pasti dong kayak terus catch up sama keluarga pasti udah 6 bulan gak ketemu terus udah mau cabut lagi. Itu sih sama ya prepare buat next flight. Mau gimana? Iya bener. Semangat ya pokoknya Iya. ya untuk Terima journey kasih. selanjutnya. Good luck, good luck. Lala gimana nih Lala? Udah tadi sih Sate. Nanti ayo. di copy paste. Tempe orek. Obama. Terus selain itu Oh, aku juga harus pengen unpack buat magang cuma Iya. itu sekarang aku masih in search of ya aku masih apply di mana-mana kalau misalnya ada yang tertarik Atau ada email lagi. aku kirim CV Banyak ya. ya terus Ya, pokoknya sukses ya. Yes. Luna gimana nih Luna? Hal apa tuh? Langsung nyampe Indo. biar beda. Apa? Enggak. Aku pengen kopi Indonesia sih, pengen foreng. Wih. Sore kalau mau masuk ya, bawa email. Tolong Kore. Produk placementnya bisa banyak kok di Iya. mana. Kita walaupun di Belanda kita terbangin tuh foreng apa Pak? Bisa ya? Oke, kontak aja nomor di bawah ini langsung kita place Iya, produknya nah. di sini. Aduh. Udah, itu aja. Ya. Ya. Semoga langsung bisa ya tuh menikmati semuanya. Kita Kita nunggu masih- dulu. Kita nunggu. Duluan ya, duluan. Jangan lupa kirim-kirim foto juga dong kita. Ya. mau nggak ya Gak mau lagi, gak mau lagi. nggak ya Gue rencananya pulang dari sini kontak WA semua dia. Belum semua, ya gue keluar. Sama sih, gue juga ada rencana mau blog lu sih. Thanks. ya kalau rame di up ya Oke, mungkin segitu aja podcast PPI Deventer kali ini. Terima kasih buat teman-teman Sama-sama. ISMA. Good luck kok ya Good luck buat juga journey depannya. selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain Amin. waktu. Pokoknya kita di Indo main-main semua nanti ya Amin. bisa. Pokoknya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Oke, Oke, gitu aja thank dari you. kita guys. Bye-bye. Bye.